Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elsa Renatasa Burustepu. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 bidang studi sejarah LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan dengan topik yaitu kampanye praktik baik selama melaksanakan PPL 1. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, judul dari kampanye baik yang telah saya susun adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melatih critical thinking peserta didik dengan penerapan model pembelajaran problem based learning dengan meningkatkan critical thinking di kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Medan pada mata pelajaran sejarah, materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Elsa Renatasa Burustepu. Gambaran umum dari kelas 11 MIPA 1 memiliki kemampuan yang masih tahap berkembang dalam aspek critical thinking. 70% berpikir kritis dan kurang dalam mengekspresikan pemahaman mereka di depan kelas. Hanya 30% peserta didik yang responsif saat pembelajaran dan berpikir kritis. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembelajaran yang lebih mengasah kerjasama dan memecahkan masalah agar melatih critical thinking peserta didik, khususnya dalam belajar sejarah. Nah, dalam menganalisis suatu masalah dalam pembelajaran, peserta didik masih belum terbiasa melakukan kegiatan menganalisis suatu masalah, sehingga peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas. Terbukti pada soal evaluasi pembelajaran pencapaian peserta didik masih 30% di atas KKM. Kegiatan diskusi dalam pembelajaran, peserta didik justru cenderung pasif dan hanya peserta didik tertentu saja yang mampu merespon pertanyaan dari guru. Lalu apa yang dapat dilakukan guru? Adapun yang dapat dilakukan guru yaitu mengurangi pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Lalu yang kedua, mencari tahu ZPD atau Zone of Proximal Development peserta didik. Upaya lain untuk mempercepat perbaikan adalah yang pertama ada student center, yaitu melakukan pembiasaan dalam pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student center. Lalu yang kedua, melakukan scaffolding bagi peserta didik yang memiliki kemampuan rendah dan masih berkembang dengan menggunakan model pembelajaran berbasis problem yang disesuaikan dengan perspektif sosiokultural peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis budaya yang menjadi identitas peserta didik. Lalu di sini saya sudah melakukan praktik baik yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan meningkatkan critical thinking peserta didik. Ringkasan intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Sebelum memulai pembelajaran sejarah di 11 MIPA 1, pendidik memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik, guna mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik. Memberikan asesmen diagnostik dengan memetakan soal yang akan diberikan kepada peserta didik, yaitu terdiri dari 10 soal yang terdiri dari 3 soal semester peserta didik, 3 soal semester di bawahnya, dan 4 soal di atasnya. Dari hasil itulah pendidik memetakan peserta didik sesuai dengan ZPD atau Zone of Proximal Development peserta didik. Setelah pendidik mengetahui ZPD peserta didik, barulah pendidik merancang pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis peserta didik, pendidik menggunakan model pembelajaran problem based learning. Adapun problem based learning ini adalah sebuah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya terdapat serangkaian pembelajaran yang prosesnya dimulai dari adanya bermasalah, kemudian dipelajari dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Ciri khas dari problem based learning adalah melibatkan adanya instruktur atau pendidik dalam setiap penerapannya. Model pembelajaran problem based learning adalah dikenalkan oleh Howard Burroughs, dokter yang dikenal sebagai pendidik di bidang kesehatan pada era 60-an. Problem based learning atau PBL dikemukakan dalam kerangka problem pada program medis di Universitas Manchester, Kanada. Problem based learning mampu mendorong pengetahuan dan mengintegrasikan pembelajaran di institusi pendidikan dengan dinamika kehidupan nyata. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar bagaimana mengembangkan pengetahuan yang fleksibel dan meningkatkan pengetahuannya sendiri. Keterampilan pemecahan masalah, memperoleh motivasi secara intrinsik, bertukar ide, dan berkolaborasi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran problem based learning secara umum terdiri dari yang pertama penyajian masalah, kedua pengorganisasian kelompok, ketiga pencarian informasi, keempat diskusi kelompok, kelima penyusunan solusi, keenam presentasi solusi, dan yang terakhir ketujuh refleksi. Tahap
pertama, penyajian masalah, guru atau pendidik menyajikan masalah atau kasus yang akan diselesaikan oleh siswa dengan menayangkan video mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia dan dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia pada kurun waktu 1942 sampai 1945. Pada tahap yang kedua, pengorganisasian kelompok, peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan tingkat kemampuan. 2 kelompok kemampuan rendah, 2 kelompok kemampuan sedang, dan 2 kelompok kemampuan tinggi. Langkah ketiga, pencarian informasi. Setiap kelompok diberikan LKPD yang berisi tentang gambar yang harus mereka cari tahu, informasi mengenai gambar tersebut. Informasi dapat dicari di buku, internet, YouTube, dan lain sebagainya. Peserta didik diberi kebebasan dalam mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Lalu tahap selanjutnya, diskusi kelompok. Setelah mengumpulkan informasi, siswa diarahkan untuk melakukan diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan. Diskusi ini harus dilakukan dengan cara yang kolaboratif, di mana siswa saling membantu dan memperkaya pengetahuan masing-masing. Di samping itu, guru melakukan scaffolding bagi peserta didik dengan kemampuan rendah dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Langkah selanjutnya adalah penyusunan solusi. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa diarahkan untuk menyusun solusi atas masalah yang diberikan. Solusi ini harus didukung oleh informasi yang telah diperoleh selama proses belajar. Langkah selanjutnya adalah presentasi solusi. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik diarahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi serta kesimpulan yang diambil dari hasil diskusi dan perolehan solusi yang telah disusun selama mengerjakan tugas bersama dengan kelompok. Selanjutnya, refleksi. Setelah proses belajar selesai, peserta didik diarahkan untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari selama proses PBL. Peserta didik dapat mengambil nilai-nilai yang dilihat dari hasil kerja kelompok pembahasan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Keberhasilan pembelajaran yaitu dengan memperhatikan ZPD peserta didik sehingga pendidik dalam menentukan serta memilih pendekatan, model, dan metode pembelajaran sesuai dengan perspektif sosio-kultural peserta didik. Yang kedua, penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat mengarahkan peserta didik untuk aktif dan berpikir kritis dalam kegiatan diskusi, kelompok maupun individu. Lalu yang ketiga, pembelajaran model problem-based learning menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Lalu keempat, pemilihan LKPD atau media pembelajaran dapat menjadi penentu untuk meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Memanfaatkan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan mudah untuk memahami materi dengan baik. Lalu apa hasil yang dicapai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD? Yang pertama, hasil yang dicapai adalah seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembelajaran berlangsung aktif dengan kegiatan pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik atau student centered. Lalu yang kedua, peserta didik dapat aktif dalam pembelajaran dengan menyelesaikan sebuah masalah, upaya melatih memecahkan masalah untuk membangkitkan berpikir kritis peserta didik. Hal tersebut dilihat dari keaktifan peserta didik saat bertanya, menonton video dengan saksama, mencari informasi terkait masalah yang diberikan, diskusi kelompok, menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi dan solusi serta mengutarakan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, melatih peserta didik berpikir kritis sesuai dengan langkah-langkah problem-based learning atau PBL. Peserta didik yang memiliki keberanian dan rasa percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi sehingga membuat peserta didik lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, hasil dari pembiasaan dalam pembelajaran membuat peserta didik tidak tergantung pada penjelasan materi yang diberikan oleh pendidik, karena peserta didik menemukan informasi dan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri dalam diskusi kelompok. Yang kelima, penggunaan materi atau media berisi gambar-gambar membuat peserta didik lebih semangat menggunakan atau mengikuti pembelajaran, tidak merasa bosan, dan peserta didik lebih memahami materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dan hasil yang dicapai penerapan scaffolding yang terakhir yaitu yang keenam, peserta didik dapat mengetahui dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang seperti dampak ekonomi, sosial, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Termasuk peserta didik dapat merefleksikan perjuangan bangsa Indonesia untuk bangkit dari pendudukan Jepang. Demikian kampanye praktik baik yang telah saya lakukan di kelas 11 MIPA 1 di SMA Negeri 2 Medan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya sampaikan mohon maaf dan terima kasih.